Selamat pagi para muridku. Bertemu kembali pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di awal tahun 2021 kita akan mulai pembelajaran kita dengan judul pembelahan sel, ya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di slide yang ada di depan kalian sekarang, ya. Materi kita pada pembelajaran kita ini adalah lanjutan dari yang tahun lalu, ya. Kalau kita bicara mengenai DNA atau RNA, kita akan berbicara berikutnya mengenai bagaimana DNA RNA yang terdapat di dalam sel itu melakukan peristiwa pembelahan, terutama ketika sel itu membelah, ya. Oke, apa saja yang terjadi pada peristiwa pembelahan sel? Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, baik, mari kita berikutnya. Nah, apa sih kompetensi dasarnya? Kompetensi dasar khusus pembelahan sel adalah menganalisa proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunan berdasarkan pengamatan. Sekali lagi, menganalisa proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya berdasarkan pengamatan. Ya, oke. Nah, mari kita lanjutkan berikutnya. Apa sih peta konsepnya? Nah, di dalam peristiwa pembelahan sel, ya, akan kita bahas apa sih yang dimaksud dengan pembelahan sel? Itu pasti yang pertama. Dan yang kedua, ada beberapa jenis pembelahan sel. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan amitosis, ya? Apa yang dimaksud dengan mitosis dan apa yang dimaksud dengan meiosis? Pada organisme apa sajakah peristiwa pembelahan sel ini terjadi? Dan bagaimana peristiwa pembelahan sel ini terjadi? Apa sih tujuannya? Nah, kita akan bahas satu persatu, ya. Nah, dari pada peta konsep ini kalian bisa melihat bahwa amitosis terjadi khusus pada yang namanya bakteri, ya. Sedangkan mitosis ini terjadi pada makhluk hidup. Ya. Nah, ada beberapa tahapannya, ya. Nah, begitu juga dengan meiosis. Meiosis ini punya spesialisasi, ya, punya kekhususan tersendiri, ya. Kalau mitosis pada sel tertentu, sedangkan meiosis pada sel yang lebih khusus lagi, ya. Dan ada beberapa tahapan yang terjadi pada peristiwa meiosis, ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Iya, ya, tadi seperti yang saya bilang tadi, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan pembelahan sel. Nah, pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anakan. Sekali lagi, pembelahan sel adalah suatu proses membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anakan yang dihasilkan, ya. Peristiwa pembelahan sel biasanya merupakan bagian kecil dari suatu siklus sel yang lebih besar. Apa sih siklus sel? Siklus sel adalah serangkaian peristiwa yang berulang dan berkesinambungan, berarti tidak pernah putus, dari pembelahan kepada pembelahan berikutnya, ya. Esensi proses pembelahan sel atau dasar dari proses pembelahan sel ini adalah mengenai penggandaan kromosom serta mekanisme pewarisan kromosom dari satu sel induk kepada anakan yang dihasilkannya. Jadi pada waktu peristiwa pembelahan sel ini adalah mewariskan kromosom. Kita tahu sama-sama di dalam kromosom terdapat yang namanya gen. Penyusun gen itu adalah DNA dan RNA, ya. Jadi peristiwa pembelahan sel ini erat kaitannya dengan DNA dan RNA seperti awal yang tadi saya bilang. Oke, jelas ya? Oke, selanjutnya. Nah, apa sih tujuan pembelahan sel dan siapa saja pelaku pembelahan sel? Ya, tujuan pembelahan sel adalah satu, bagi sel-sel tubuh atau sel somatis atau sel soma itu tujuannya untuk pertumbuhan. Tujuannya untuk diferensiasi atau menghasilkan sel dengan fungsi tertentu yang berbeda dengan sel yang lain dan mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak, ya. Di dalam tubuh kita pasti ada sel, setiap hari pasti ada sel-sel yang mati,
Ya, baik dia mati karena dia mau diganti dengan yang baru atau dia mati karena dia mengalami kerusakan. Ya, kerusakan bisa terjadi dari dalam tubuh ataupun dari luar tubuh. Itu dia, ya. Itu sel tubuh atau sel somatis atau sel soma. Nah, bagi sel kelamin atau sel gonad, ya, itu berfungsi untuk mengurangi jumlah kromosom sehingga jumlah kromosom turunannya sama dengan induknya. Itu sel gonad, ya, atau sel kelamin. Itu dia. Jadi tujuan pembelahan sel itu terjadi pada dua sel. Yang pertama sel tubuh atau sel soma atau sel somatis, dan sel kelamin atau dikenal dengan nama sel gonad, ya. Nah, itu tadi tujuannya. Berikutnya, siapa sih pelaku pembelahan sel? Pelaku pembelahan sel itu adalah seluruh makhluk hidup, baik dia uniseluler maupun multiseluler. Ya, kita tahu sama-sama bahwa makhluk hidup uniseluler itu contohnya adalah bakteri, ya, kerajaan Monera. Sedangkan multiseluler itu dimulai dari protista sampai kepada hewan, ya, kelompok hewan atau animalia. Itulah dia, ya. Oke, berikutnya. Tadi seperti yang saya sudah bilang dan di peta konsep sudah ditunjukkan bahwa pembelahan sel itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama amitosis, ya. Amitosis itu tanpa proses pembelahan atau yang dikenal dengan nama lain adalah pembelahan biner. Yang kedua adalah meiosis. Apa itu meiosis? Pembelahan yang terjadi dengan mereduksi atau mengurangi jumlah kromosom. Jadi kromosom anakan akan berbeda jumlahnya dengan kromosom induk. Jika kromosom induk itu adalah 2N, sedangkan kromosom anakan yang dihasilkan adalah N. Ya. Nah, yang ketiga adalah mitosis. Nah, pada peristiwa pembelahan mitosis ini tahapan terjadi. Hanya saja yang membedakan dengan meiosis adalah tidak terjadi peristiwa pengurangan jumlah kromosom. Jadi, ketika induknya memiliki kromosom 2N atau diploid, maka anakannya juga sama, memiliki kromosomnya 2N juga atau diploid, ya. Itu perbedaannya dengan si meiosis. Oke, jelas ya. Jadi ada 3 pembelahan sel, ya. 3 pembelahan sel, jenis pembelahan sel. Yang pertama amitosis, yang kedua meiosis, yang ketiga adalah mitosis. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah gambar pembelahan sel amitosis, ya. Nah, pada bagian bawah, saya bilang gambar ya, bukan tulisan, tapi gambar. Nah, peristiwa yang di bawah itu adalah peristiwa pembelahan sel yang terjadi pada makhluk hidup yang namanya amuba. Ya, amuba. Amuba adalah salah satu kelompok protista bersel satu. Dia memperbanyak diri dengan dia memperbanyak diri dengan pembelahan sel secara amitosis tanpa tahapan. Ya, tanpa tahapan. Jadi dari satu sel akan membelah menjadi 2, akan membelah menjadi 4, akan membelah terus kelipatan 2, terus kelipatan 2. Nah, tanpa tahapan itu di amitosis. Nah, bagaimana dengan kelompok Monera? Sama juga, ya. Bakteri, dari 1 bakteri akan membelah menjadi 2 bakteri. 2 bakteri akan membelah menjadi 4 bakteri, terus seterusnya. Itu yang dikenal dengan nama peristiwa amitosis, ya. Itu gambarnya, ya. Nah, makhluk hidup apa sajakah yang melibatkan peristiwa pembelahan amitosis? Hanya makhluk hidup yang uniseluler. Sedangkan makhluk hidup apa sajakah yang melakukan peristiwa mitosis dan meiosis? Nah, ini terjadi pada makhluk hidup multiseluler, ya. Multiseluler itu mulai dari kingdom protista, fungi, plantae, dan animalia. Ya, itu adalah makhluk hidup dengan banyak sel. Itu dia, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi, ya. Ini tadi pembelahan biner atau amitosis, ya. Pembelahan biner atau amitosis yang terjadi pada bakteri. Nah, kalian bisa melihat ada gambarnya di situ, ya. Kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Itu peristiwa pada yang gambar pertama. Yang kedua, bagian DNA kromosom yang menempel mengalami replikasi, ya. Lalu sel tadi mulai melakukan pembelahan,
Nah, ketika sel sudah melakukan pembelahan, terbentuklah 2 sel anakan. Ya, dari 1 sel menjadi 2 sel. Inilah yang terjadi pada bakteri. Ya. Nah ini dalam 1 menit itu akan menghasilkan ribuan bakteri baru. Itulah dia. Ya. Ini dia adalah contoh dari si pembelahan biner atau amitosis. Nah, kalian perhatikan di situ gambarnya, itu di tengah-tengah yang berwarna biru seperti benang kusut itu adalah kromosomnya. Nah, ketika terjadi peristiwa pembelahan sel, benang kusut tadi itu akan terbelah membagi 2. Nah, pada setiap belahan kromosomnya itu, pada setiap belahan ya sel pasti akan terdapat yang namanya kromosom. Itu dia. Ya, oke, berikutnya. Nah, kita masuk kepada tadi kan pembelahan biner atau amitosis. Sekarang kita masuk kepada mitosis dan meiosis. Nah, pada mitosis dan meiosis pasti mengalami yang namanya siklus sel. Nah, 2 pembelahan sel ini, mitosis dan meiosis, pasti mengalami peristiwa peristiwa siklus sel. Nah, siklus sel itu terdiri dari apa saja, Bu? Nah, bisa kalian perhatikan di situ. Nah, di situ ada G1, ya, ada S dan ada G2. Ya, ada G1, ada S dan ada G2. Nah, oke, mari kita perhatikan. Apa itu G1, apa itu S, apa itu G2, ya. Nah, ya, fase G1 adalah fase pertama yang merupakan fase pertumbuhan primer. Ya, fase S adalah fase mensintesis DNA, berarti membentuk DNA. Ya, fase G2 adalah fase persiapan pembelahan sel. Ya, jadi dia perlu mempersiapkan dirinya. Ya, dan ada fase M. Fase M itu tadi yang sitokinesis, ada yang seperti lapis, ada kecil itu adalah fase pembelahan sel. Jadi setelah fase G2 itu langsung masuk kepada peristiwa pembelahan sel, yaitu adalah mitosis atau meiosis. Itu dia. Jadi siklus sel itu seperti itu. Jadi dimulai dari G1 masuk ke S, dari S masuk ke G2, dari G2 masuk ke pembelahan, langsung kembali lagi ke G1. Nah, itu seperti lingkaran yang tidak pernah terputus. Itulah dia. Nah, apa itu G1, apa itu S, apa itu G2, itu udah di depan pada slide ini sudah saya sajikan apa yang terjadi pada waktu G1, pada waktu S dan pada waktu G2. Jelas ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Kita langsung masuk kepada peristiwa mitosis, ya. Jadi kita langsung masuk kepada peristiwa yang namanya pembelahan mitosis atau fase M, ya. Kita tahu sama-sama pembelahan mitosis adalah pembelahan yang tidak mengurangi jumlah kromosom induk. Tidak mengurangi jumlah kromosom anakan. Jadi jumlah kromosom induk sama seperti jumlah kromosom anakan. Nah, ini adalah fase yang pertama, ya. Fase pertama ini dikenal dengan nama fase interfase. Interfase itulah fase istirahat, ya. Jadi fase di mana dia mempersiapkan segala sesuatu sebelum dia masuk pada fase berikutnya. Nah, jadi pada waktu fase interfase, kalian perhatikan di situ, sel itu masih lengkap. Masih ada membran sel, masih ada sentriol, lalu masih terdapat yang namanya nukleus, ya, masih jelas nukleusnya. Lalu nukleolus yang berwarna biru gelap, ya, dan butir-butir kromatin, ya, seperti titik-titik warna hitam itu butir-butir kromatin. Nah, itu fase interfase. Dia mempersiapkan dirinya, ya. Ini adalah sel yang masih utuh, ya, sebelum dia membelah. Lalu setelah masa fase interfase, dia akan masuk pada yang namanya fase profase. Ada yang perbedaannya kalian lihat? Jelas ada, ya. Membran selnya terdapat, masih ada kelihatan. Lalu sentriolnya juga masih ada. Nah, yang beda adalah, ya, pada benang-benang kromatin tadi, bentuk titik-titik tadi, itu dia sudah berubah. Ya, dia sudah berubah menjadi benang-benang kromosom. Ya, titik-titik tadi menyatu membentuk yang namanya benang kromosom. Terbentuk berapa benang kromosom di situ? Ada 4. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, pada waktu
peristiwa profase ini juga benang kromosom yang tadi ya, yang 4 tadi itu menggandakan diri, memperbanyak diri, sehingga benang kromosom tadi bukan single lagi tetapi sudah double ya, sudah double. Iya. Oke, lalu yang double tadi itu diikat oleh yang namanya sentromer, pengikat mereka, pengikat benang kromosom itu yang dikenal dengan nama sentromer. Jadi di situ sudah ada 4 pasang kromosom. Ya, bisa kalian lihat di situ ada gambarnya kan? Iya. Selanjutnya, pada waktu peristiwa profase ini, ya, apa yang terjadi? Nukleolus hilang, yang warna biru bulat, biru gelap itu ya, itu sudah hilang. Yang tinggal di situ hanya 4 pasang kromosom. Ya, itu hilang. Oke, mari kita lihat pada slide berikutnya bagaimana hilangnya nukleolus tersebut atau anak inti sel tersebut. Ya, kalian perhatikan di situ bahwa tinggal 4 kromosom saja. Ya, tinggal 4 pasang kromosom. Dan apa yang terjadi? Membran intinya pecah. Jadi yang membungkus si 4 pasang kromosom tadi itu pecah dan hilang, udah nggak ada lagi. Sehingga si 4 pasang kromosom tadi itu bebas berada di sitoplasma. Ya, bisa kalian lihat di situ. Ya, mari kita lihat lanjutan gambarnya. Nah, di situ dia. Sudah tidak ada lagi kan yang membungkus mereka. Dan apa yang terjadi? Ya, masih pada tahap profase. Pada tahap profase, sentriol itu sudah mulai menarik si kromosom tadi. Dia sudah mulai membentuk kutub-kutubnya. Ya, kutub yang berlawanan. Ya, kutub yang berlawanan, dan dia membentuk yang namanya benang-benang pembelahan, gelendong pembelahan. Jadi benang pembelahan yang diciptakan oleh sentriol tadi adalah tempat menyangkutnya 4 pasang kromosom tadi. Jadi kan 4 pasang kromosom tadi kan itu melayang-layang di sitoplasma. Nah, oleh sentriol dia membentuk semacam benang atau gelendong pembelahan yang menyangkutkan si 4 pasang kromosom tadi pada bidang pembelahan. Itulah dia gambar pada profase. Jelas ya? Oke, itu pada profase. Selanjutnya kita akan masuk pada yang berikutnya. Ya. Ini penjelasan saya tadi udah ya. Nah, kita masuk pada fase metafase. Iya. Apa yang terjadi pada tahap atau pada peristiwa fase metafase? Nah, 4 pasang kromosom tadi sudah berjajar pada bidang pembelahan atau pada bidang ekuator. Kalian lihat di situ, ya. Tidak lagi di atas, tidak lagi di bawah, tetapi di tengah. Ya. Apa itu tengah? Di tengah itu adalah bidang ekuatornya atau bidang pembelahannya. Coba kalian perhatikan di situ, ya. Itu pada fase metafase, khusus fase metafase. Ingat itu, ya. Oke, berikutnya, apa yang terjadi setelah fase metafase selesai? Dia berada pada bidang ekuator, bidang pembelahan. Nah, kita masuk pada fase berikutnya, itu fase anafase. Ya, pada waktu peristiwa anafase tersebut, pasangan kromatid itu berpisah. Ya, itu kan tadi ada 4 kromosom ya, dan setiap pasangan kromosom itu diikat sama sentromer, itu yang biru, yang di tengah-tengahnya itu. Nah, yang 2 tadi yang sepasang ini itu akan terpisah, akan ditarik, ya, akan ditarik ke kutub berlawanan. Bagaimana gambar penarikannya? Nah, mari kita lihat gambarnya. Nah, ini dia, udah. Nah, kalian perhatikan. Jadi karena tadi sudah ditarik, otomatis yang sebelah kiri memiliki 1 kromosom, yang sebelah kanan memiliki 1 kromosom. Dengan catatan masih dalam 1 sel. Tapi sel tadi sudah melekuk. Nah, kalian lihat pelekukannya di situ. Sudah ya? Oke, itu yang dikenal dengan nama pada tahap telofase. Dan ini terjadi pada tahap telopase. Ya, oke. Nah, apa sih tahap akhir daripada peristiwa telofase ini? Nah, kalian perhatikan di situ, sel tadi yang sudah mengalami pelekukan itu akan melekuk sampai pada akhirnya apa yang terjadi? Lekukan tadi semakin dalam, dan pada waktu peristiwa lekukan tadi sudah mau melepaskan diri satu dengan yang lainnya, mulailah terbentuk pelan-pelan, ya.
membran inti terbentuk lagi, ya. Lalu nukleolus, anak inti sel yang besar tadi bulat itu terbentuk lagi, ya. Lalu apa yang terjadi lagi? Iya, kromatin tadi yang bentuk seperti benang tadi itu sudah mulai berubah menjadi kromatid. Kromatin itu seperti titik-titik warna hitam, kembali seperti semula. Lalu kemudian apa yang terjadi? Terbentuklah kembali nukleolus tadi. Terbentuklah kembali nukleus tadi, pembungkus inti sel. Nah, itu dia, ya. Sehingga ketika sudah terbentuk itu semua, barulah si sel tadi membelah dengan sempurna. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 sel anakan yang identik dengan induknya. Itu yang dikenal dengan nama peristiwa telofase. Ya, jadi pada peristiwa pembelahan mitosis, fase paling akhir nama adalah fase telofase. Ya, ingat sekali lagi, ya. Peristiwa pembelahan mitosis dimulai dari peristiwa 1 interfase, 2 metafase, 3 anafase, 4 telofase. Ya, oke. Sekali lagi, pada peristiwa interfase, pada peristiwa ini terjadi peristiwa persiapan menuju pembelahan sel. Ya, nah berikutnya peristiwa profase. Pada peristiwa profase ini, benang kromatin yang bentuk titik-titik tadi itu berubah menjadi kromosom. Ya, masih ingat ya? Lalu yang di dalamnya sudah mulai hilang. Ya, membran inti sudah mulai hilang. Ya, membran inti mulai hilang, kemudian nukleus anak inti sel sudah hilang, dan yang lainnya juga sudah hilang, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, nah ini dia. Oke, ya. Nah, berikutnya setelah itu terjadi peristiwa penjejeran. Setelah sudah semua terbentuk, tadi kromosom tadi dari 1 jadi 2, lalu diikat oleh sentromer. Ya, lalu ketika dia berjejer pada bidang pembelahan, nah itu dikenal dengan nama peristiwa metafase. Nah, peristiwa penarikan kromosom tadi ke kutub yang berlawanan dikenal dengan nama peristiwa anafase. Lalu ketika ini sudah mulai terbentuk dan terjadi pemisahan, itu dikenal dengan nama peristiwa telofase. Nah, ini rangkumannya, ya. Ini rangkumannya. Mari kita lihat. Nah, rangkuman peristiwa mitosis ini adalah, nah di situ ada kotak warna pink, itu di interfase. Selalu dimulai dengan interfase, ya. Interfase masuk pada profase, selanjutnya metafase, setelah metafase anafase, telofase, dan kembali lagi interfase. Ya, itu dia. Nah, antara satu pembelahan dengan pembelahan berikutnya terdapat fase yang disebut dengan fase interfase. Ya, sel anak hasil pembelahan mitosis memiliki kromosom yang sama jumlahnya dengan sel induk. Nah, ini berlangsung pada proses pertumbuhan pembelahan sel tubuh. Dan ini maksudnya gini, ini terjadi pada peristiwa pembelahan sel, khususnya sel tubuh atau sel somatis atau sel soma. Itu dia, ya. Oke. Nah, ini dia tadi yang selain ini khusus menuliskan tahapan-tahapan yang terjadi pada fase yang kita sudah lihat tadi. Ya, ini nanti silakan kalian catat, ya. Ini penting sekali. Oke. Nah, ini juga sama, ya. Nah, inilah penjelasan saya, ya. Ini adalah pembelajaran kita pada hari ini, ya. Hari ini kita hanya membahas apa itu pengertian pembelahan sel, apa itu amitosis dan mitosis. Nah, untuk peristiwa pembelahan meiosis itu akan saya jelaskan minggu depan. Ya, itu akan saya jelaskan minggu depan. Nah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran saya, ya, saya minta sama kalian, ketika ada penjelasan saya yang tidak kalian mengerti, ini boleh kalian tanyakan langsung pada hari ini. Ya. Nah, ketika juga ada hal-hal yang tidak kalian pahami, mungkin di tulisan dan lain sebagainya, boleh kalian tanyakan. Oke, anak-anakku. Oke, baik. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan tetap semangat.